Ya, setelah menunggu waktu yang cukup lama, akhirnya kita bisa menyaksikan trailer dari film Jurassic World Rebirth yang cukup menegangkan. Seperti kita tahu beberapa film Jurassic World terakhir gak begitu sukses di mata penonton. Waralaba yang diciptakan Steven Spielberg ini bahkan disebut sudah usang dan gak bakal pernah kembali ke jalurnya. Nah, harapan besar muncul buat Jurassic World Rebirth yang bakal rilis pada Juli 2025. Kalau dilihat dari trailernya ya, agak mengarah ke cerita Jurassic Park atau kembali ke akarnya. Kita berharap aja guys, semoga tidak mengecewakan. Oke, di video kali ini gua akan sedikit menjelaskan detail menarik yang ada di trailer Jurassic World Rebirth. So, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ya, cerita film ini berada dalam garis waktu 5 tahun setelah kejadian di film Jurassic World Dominion. Sebuah tim mencoba mengamankan DNA dari 3 makhluk terbesar yang pernah ada, yang digunakan untuk keperluan medis demi kelangsungan hidup umat manusia. Mereka diantaranya Zora Bennett, Dr. Henry Loomis, dan Duncan Kincaid, yang akan melakukan misi menuju ke fasilitas penelitian pulau dari Jurassic Park. Di awal trailer dibuka dengan Zora Bennett yang diperankan oleh Scarlett Johansson yang terlihat bertemu dan berkenalan dengan Dr. Henry Loomis, diperankan oleh Jonathan Bailey, di suatu ruangan yang kemungkinan mereka ini berada di salah satu dari taman dinosaurus. Sepertinya mereka berdua diperkenalkan oleh pria ini, ya, dia Martin Krebs, yang diperankan oleh Rupert Friend. Lalu scene kemudian berlanjut di sebuah lokasi, tempat di mana Zora dan juga Henry akan melakukan ekspedisi demi menemukan serum dinosaurus. Nah, di lokasi ini pula mereka diperlihatkan untuk pertama kalinya dengan seekor dinosaurus besar berekor panjang, yang sepertinya spesies Titanosaurus. Tapi kalau pendapat gua salah, menurut kalian spesies apa nih? Coba komen di bawah ya. It comes from the largest dinosaurs on the planet. Oh my god. Fortunately for us, Ya, seperti yang telah gua sebut, misi Zora dan Henry adalah mencari keberadaan 3 dinosaurus terbesar yang hanya hidup di satu lokasi, yang artinya mereka hanya mencari di satu titik aja, atau satu pulau. Nah, namun, lokasi tersebut tentunya sangat terisolasi, jadi mereka harus masuk ke tempat riset pertama dari Jurassic Park, yang selama ini belum kita ketahui. Ini bukan di Isla Nublar atau Isla Sorna. Jadi ini kayaknya di pulau baru. Gua gak tahu di mana. Tapi julukannya kan biasanya Pulau A, Pulau B, Pulau A, Isla Nublar, Pulau B, Isla Sorna. Nah, ini Pulau C, atau di mana para ilmuwan John Hammond dan tim pertama melakukan riset, dan di mana kita akan melihat banyak banget spesies baru. Tapi gak semua spesies baru, jadi kayak bentukan atau warnanya aja yang beda gitu guys. Mungkin mereka hidup di pulau yang berbeda, jadi wajarlah mereka beradaptasi. Atau bisa jadi mungkin karena genetik yang belum sempurna, sehingga agak berbeda dari segi bentuk, warna, dan ukurannya. he's your guy. We're the best. Next, adegan lalu berpindah di mana ini merupakan lokasi Zora mencari siapa-siapa saja yang akan menemaninya dalam menjalankan misi mereka. Salah satunya adalah Duncan Kincaid yang diperankan oleh Mahershala Ali. Scene kemudian memperlihatkan bagaimana Zora dan timnya berangkat menuju lokasi yang dituju dengan memilih jalur laut. Adegan selanjutnya memperlihatkan sebuah pulau dengan narasi yang menjelaskan bahwa pulau yang mereka datangi ini adalah pulau bekas fasilitas penelitian di film Jurassic Park. Di sana kita bisa menyaksikan tabung atau kurungan berlapis kaca yang seharusnya ini dijadikan tempat untuk menyimpan dinosaurus. Di sini memang enggak disebutkan apa tempat tersebut, tapi ada detail kecil yang memperlihatkan background yang enggak terlalu jelas dengan garis biru, yang ini kemungkinan besar berasal dari logo InGen. Di sini Zora dan timnya juga menemukan beberapa dinosaurus yang masih berada di dalam tabung dengan tambahan narasi yang menjelaskan kalau fasilitas ini merupakan fasilitas penelitian atau yang pertama dalam pembuatan dinosaurus untuk Taman Jurassic yang ada di Isla Nublar. Nah, jadi ternyata lokasi ini adalah fasilitas awal yang kemudian jadi terbengkalai, mungkin akibat suatu insiden yang akhirnya dipindahkan ke Isla Nublar atau Isla Sorna. In nature, life will find a way.
This island was the research facility for the original Jurassic Park. Kemudian di adegan selanjutnya, kita diperlihatkan dengan pemandangan pulau, di mana Zora dan timnya mulai mencari keberadaan 3 dinosaurus terbesar. Sampai akhirnya mereka berada di lokasi yang mana mereka akan memburu dinosaurus terbang, yang tentunya merupakan sarang dari Quetzalcoatlus. Adegan pindah di malam hari dengan narasi yang menyebutkan kalau dinosaurus yang ada di sini terlalu berbahaya untuk Taman Jurassic. Di sini ada adegan menegangkan di mana mereka mengalami kejadian mengerikan, yang mana mereka akan berhadapan dengan satu makhluk raksasa yang tampak samar-samar. Tapi kalau memang sesuai bocoran, Jurassic World Rebirth akan menampilkan lagi satu spesies hybrid yang berbahaya. Makanya nggak heran kalau makhluk mengerikan ini nggak boleh sampai masuk ke dalam Taman Jurassic. Next lagi, adegan selanjutnya kita akan melihat bagaimana mereka diteror oleh seekor raptor. Lalu dilanjutkan dengan narasi yang menyebutkan bahwa yang terburuk di antara yang paling buruk memang sengaja ditinggalkan di sini. Dengan penampakan kaki dari seekor monster raksasa. Ya, ini adalah penampakan kaki dari dinosaurus hybrid yang bernama D-Rex. Dan kalau kalian lihat ekspresi Zora melihat makhluk satu ini menandakan kalau monster tersebut begitu besar dan menakutkan. Kalian juga bisa lihat bentuk kepalanya yang aneh dengan badannya yang sangat besar. Tapi menurut gua malah seperti alien, guys. Selain itu, kita diperlihatkan dengan momen-momen di mana Zora dan timnya berhadapan dengan segala macam dinosaurus berbahaya. Mulai dari kembalinya Dilophosaurus, T-Rex dengan warna yang berbeda, serta makhluk yang berada di dalam tabung, yang mana ini kemungkinan besar merupakan makhluk yang sama dengan adegan sebelumnya. We put ourselves in a place we don't belong. Lalu scene terakhir yang paling gua suka, yaitu ketika kapal yang dinaiki oleh Zora dan timnya diserang oleh Mosasaurus dan 3 ekor Spinosaurus. Ya, kalian nggak salah lihat nih. Mosasaurus bersekutu dengan Spinosaurus. Nah, dalam adegan ini dikatakan bahwa Mosasaurus membantu Spinosaurus dalam mempertahankan wilayah dan juga berburu bersama. Tapi gua nggak tahu bagaimana caranya kedua spesies mengerikan ini bisa saling berdampingan. Tapi yang jelas, baik Mosasaurus dan juga Spinosaurus, keduanya mengalami perubahan yang sangat signifikan dari segi bentuk, khususnya Spinosaurus yang kelihatannya lebih kecil dan siripnya juga tampak berbeda. Sangat jauh berbeda dengan Spinosaurus yang ada di Jurassic Park 3. Film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 2 Juli 2025. Jadi itu dia penjelasan dari trailer Jurassic World Rebirth. Kita sebagai penikmat film, semoga aja ya film ini memuaskan, dieksekusi dengan baik, jauh lebih menghibur dari film sebelumnya. Jadi gimana pendapat menurut kalian nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengklik videonya, dan nantikan terus konten seru seputar film dan series dari channel ini guys. Bye-bye. We put ourselves in a place we don't belong.